Halo guys, perkenalkan saya Erina Hafizah Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu residif. Nah, yang kita ketahui residif itu merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, residif bukan hanya melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan, tetapi mekanisme hukum yang melihat seseorang yang sudah pernah dihukum namun kembali melakukan perbuatan pidana lagi. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. A few moments later. Nah, apa aja sih syarat-syarat dan definisi dari residif tersebut? Nah, residif itu secara sederhana adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah ia dijatuhi hukuman oleh hakim dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Orang yang melakukan pengulangan atau residif ini disebut dengan residivisit. Nah, yang dimana memiliki 3 syarat baru bisa disebut sebagai residivisit. Nah, yang pertama itu pelakunya sama, yang dimana orang tersebut melakukan kejahatan kedua haruslah sama dengan orang yang pertama. Yang kedua yaitu terulangnya tindak pidana. Nah, kejahatan yang pertama harus sudah diputus oleh hakim dan sudah dijalani hukumannya. Dan yang ketiga itu, yang terakhir yaitu dalam jangka waktu tertentu. Pengulangan tersebut harus terjadi dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya 2 atau 5 tahun setelah bebas. Secara umum, residif ini dibagi menjadi 3 berdasarkan hubungan antara delik lama dan delik yang baru. Nah, yang pertama itu residif umum, yaitu disebut dengan general residif, yang dimana bisa disebut jika terjadi jenis kejahatan yang diulang tidak sejenis. Misal nih, seseorang ini yang pertama dihukum karena penganiayaan. Nah, setelah 2 tahun kebebasannya melakukan lagi, tetapi berbeda dengan kasus yang pertama, yaitu kejahatan pemalsuan surat. Nah, yang kedua ini residif khusus. Nah, residif khusus ini terjadi jika kejahatan yang diulang sejenis atau kejahatan yang sama dengan kejadian yang pertama. Seperti misalnya beliau melakukan pencurian. Nah, yang kedua melakukan pencurian lagi. Dan yang ketiga itu ada Tussenfeld. Nah, Tussenfeld ini yaitu pengulangan kejahatan yang termasuk dalam kelompok jenis tertentu yang diatur oleh undang-undang. A few moments later. Nah, selanjutnya residif dalam KUHP. Sistem hukum pidana kita, KUHP, itu menganut sistem residif khusus, yang dimana pengulangan baru bisa dijadikan alasan pemberat pidana jika memenuhi syarat kekhususan tertentu. Nah, ada 2 kelompok pengaturan utama. Yang pertama itu residif kejahatan sejenis, yang diatur tersebar di 11 pasal tertentu buku 2 KUHP, yang intinya kejahatan harus benar-benar sama dan diulang dalam jangka waktu 2 atau 5 tahun. Nah, yang kedua ini yaitu residif kejahatan satu kelompok jenis yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Meskipun kejahatannya mungkin berbeda pasalnya, tetapi ia termasuk dalam satu kelompok jenis kejahatan yang sama, yang konsekuensinya pidana maksimum ditambah 1/3. Bagaimana sih detailnya pemberatan kelompok jenis? Nah, di sini bisa dilihat pasal 486, 487, dan 488, yang dimana kita lihat perbandingan pasalnya. Pasal 486 mencakup kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, contohnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Pemberatannya berlaku jika pengulangan terjadi dalam waktu 5 tahun dan pidana terdahulu adalah penjara. Nah, yang kedua ini pasal 487 mencakup kejahatan terhadap orang dan kekerasan seperti pembunuhan atau penganiayaan. Dan yang terakhir, pasal 488 mencakup kejahatan tentang penghinaan dan penerbitan. Syaratnya sama, yaitu pengulangan dalam 5 tahun, namun pidana terdahulu bisa berupa penjara, kurungan, ataupun denda. Inti dari ketiga pasal ini adalah jika Anda mengulang kejahatan dalam satu kelompok jenis tersebut, Anda akan mendapatkan penambahan hukuman
sekurang-kurangnya 1/3. Bagaimana sih contoh kasus dari 3 pasal yang saya sebutkan tadi? Nah, yang pertama itu pasal 486 KUHP. Ini contoh kasus ya. Pada tahun 2020 pelaku dihukum karena pencurian. Nah, terkena pada pasal 362. Nah, tetapi di tahun 2024 pelaku kembali melakukan penipuan yang dimana ada di pasal 378. Kedua delik ini termasuk ke dalam kelompok harta benda. Nah, pada pasal 487 KUHP yaitu terhadap orang atau kekerasan. Nah, di tahun 2021 pelaku dihukum karena penganiayaan berat termasuk di dalam pasal 354. Tetapi pada tahun 2023 pelaku kembali melakukan pembunuhan berencana termasuk dalam pasal 340. Kedua delik ini masuk ke dalam kelompok kekerasan terhadap orang. Nah, yang terakhir pasal 488 KUHP yang dimana termasuk ke dalam kelompok kejahatan penghinaan atau penerbitan. Di tahun 2022 pelaku dihukum karena pencemaran nama baik termasuk di dalam pasal 310. Nah, yang dimana tahun 2024 pelaku kembali melakukan kejahatan penerbitan pasal 483. Kedua delik ini termasuk ke dalam kelompok penghinaan dan penerbitan. Pada kasus yang saya bahas tadi, ketiga kasus itu pidana untuk kejahatan yang kedua berpotensi ditambah 1/3 asalkan pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu 5 tahun sejak selesainya pidana yang pertama. Nah, demikian dari penjelasan saya mengenai residif atau pengulangan tindak pidana. Kita telah melihat bahwa residif adalah situasi hukum di mana seorang pelaku mengulangi kejahatan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Perlu diingat, sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP menganut prinsip residif khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residif adalah instrumen hukum yang esensial dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat bagi para residivis demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.